Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Gimana kabar Bu Eliza pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi kali ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol, yaitu bisa dikatakan ini sebagai tahap pra-observasi pada modul 2.3. Itu merupakan aksi nyata kami ya Bu ya. Jadi temanya di sini adalah coaching untuk supervisi akademik. Jadi kali ini saya mencoba mengajak Ibu yang menjadi objek pengamatan saya. Kira-kira apakah Ibu Eliza bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu ya. Iya. Jadi tujuan observasi kali ini yaitu setelah kita melaksanakan kegiatan pra-observasi ini, diharapkan Ibu Eliza lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eliza. Pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Oh ya, adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah menjelaskan pengertian masa praaksara, kemudian mengidentifikasi periodisasi masa praaksara dan menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oh gitu. Jadi tentang praaksara ya Bu ya? Iya, tentang praaksara. Kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai pada siswa itu kira-kira pada bagian mana ya Bu? Ya, sebagai pemahaman atau penambahan pengetahuan supaya peserta didik mengetahui bagaimana kehidupan di masa lalu terutama di daerah kita ya, daerah Indonesia. Ya. Jadi lebih ke aspek pengetahuan ya Bu ya, Iya, yang perlu dikembangkan. Kemudian untuk model pembelajarannya Bu, kira-kira model apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Yaitu adalah model diferensiasi di mana yaitu bisa dikatakan dengan model proses dan konten. Seperti itu ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan sedikit saja, kira-kira apa langkah awal yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut? Nah, yang pertama itu pemetaan berdasarkan gaya belajar siswa, ya. Kemudian konten saja. Oh itu saja. Kemudian untuk penilaiannya nanti Bu di kelas, kira-kira menggunakan penilaian yang bagaimana Bu? Itu ada tes tertulis dan kemudian ada juga sikap siswa. Oh, berarti dari tes tertulis dengan penilaian sikap ya? Penilaian sikap. Oke. Oke Bu Eliza, jadi saya harap apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk Ibu ya. Semoga saja ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan tadi. Baik. Jadi besok mungkin ketika Ibu mengajar, saya itu akan memantau apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajarnya atau tidak. Kemudian rencananya untuk kegiatan pembelajarannya bisa dilakukan pada hari apa ini, Bu? Ya, rencananya mau dilakukan pada hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Sabtu akan datangnya ya, Bu ya? Oh, oke. Jadi saya harap bisa berjalan maksimal ya, Bu ya. Jadi semua yang Ibu lakukan diharapkan bisa terchecklist dengan baik di rubrik besok. Ya, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, Bu ya, ketika ngajar. Oke. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Senang? Senang. Bergembira hari ini? Gembira. Semangat enggak? Semangat. Iya, semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Fahri. Ya, silakan Fahri, pimpin doanya dulu. Coba cek dulu kelas kita sudah bersih apa belum? Sudah? Sudah. Yang di belakang coba cek dulu udah bersih apa belum? Sudah. Bajunya udah rapi apa belum? Cek dulu. Sudah juga, bajunya udah rapi. Bukunya silakan dikeluarkan dulu. Ya, buku pembelajarannya.
Iya. Sebelum kita mulai, marilah kita cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Hadir. Coba cek dulu hadir semua apa tidak? Hadir. Ya, Pari mana Pari? Hadir. Oh ya, ternyata Pari hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya berdiri dulu. Ayo, berdiri. Ya, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk dulu. Pembelajaran kita sebelumnya temanya apa? Masih ingat apa? Masih ingat? Apa? Tentang apa? Silsilah keluarga. Silsilah keluarga. Ada apa aja di silsilah keluarga? Ayah, ibu, Terus? kakak, adik. Adik. Untuk materi hari ini kita belajar tentang praaksara, zaman praaksara, mengenal zaman praaksara yang ada di Indonesia. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, silakan dibaca Fitra. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian-pengertian masa praaksara. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia. 3. Peserta didik dapat menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada pertanyaan pemantik. Ada enggak kalian tahu apa yang kalian ketahui tentang zaman praaksara? Tahu, Bu. Iya, silakan. Yang saya ketahui tentang zaman praaksara yaitu manusia belum mengenal sistem tulis-menulis, Bu. Iya, manusia belum mengenal sistem tulis-menulis. Kemudian, apa peninggalan dari zaman praaksara? Ya, silakan Gaby. Menhir. Ya, menhir merupakan peninggalan dari zaman praaksara. Bagaimana perasaan kita kalau seandainya kita hidup di zaman praaksara? Kesulitan. Kesulitan apa? Iya, kita kesulitan akan mendapat informasi. Oke. Teknik penilaian kita pada hari ini yaitu ada penilaian sikap, kemudian ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi pembelajaran, silakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya. Ya, kita ice breaking dulu. Ikuti Ibu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita ulang dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk lagi. Kita kemarin pernah melakukan kesepakatan kelas. Ya kan? Apa kesepakatan kelas kita? Iya, tidak boleh ribut saat belajar. Terus apa lagi? Tidak boleh menggunakan HP. Ada bawa HP? Ada. Jadi tolong letakkan HP-nya di atas meja semua. Jadi biar nggak ada yang menggunakan HP kecuali ada instruksi dari guru. Iya. Coba mana HP-nya? Coba lihat HP-nya. Ya, silakan letak di atas meja semuanya. Cek dulu. Oke, sudah diletakkan semuanya. Kita lanjut lagi. Coba lihat ini gambar apa? Gambar apa ini?
orang zaman dulu. Orang zaman dulu, berarti seperti inilah ya. Kira-kira bentuknya kalau orang zaman dulu? Ya, seperti ini. Ini kita lanjut lagi, ada video. Sama-sama kita tonton ya. Coba lihat, perhatikan semuanya. Halo anak-anak, sekarang mari kita simak mengenai nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Nah, sudah? Kita sudah nonton video tadi ya kan? Ya, nanti kita akan dilanjutkan dengan suatu pertanyaan. Ada pertanyaan? Sudah siap? Bagaimana kehidupan di masa praaksara? Bagaimana kehidupan di masa praaksara? Kira-kira bagaimana? Belum mengenal teknologi. Iya, belum mengenal teknologi. Ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kita akan melakukan diskusi lagi. Kelompoknya kita masih pakai kelompok yang kemarin ya? Ya, sudah dibagikan, sudah dibentuk juga. Jadi kita melanjutkan kelompok yang kemarin saja. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2. Coba lihat dulu. Silakan diamati, dilihat. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Ini LKPD-nya. Berarti satu kelompok, satu LKPD-nya. Lembar kerja siswa. Coba perhatikan dulu. Itu sudah Ibu bagikan. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok. Ada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan di LKPD. Jadi, untuk tugas kelompok ini tidak ada yang tidak bekerja. Semuanya harus bekerja. Ya. Semuanya harus bekerja ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, ada pertanyaan? Gimana? Oh ya, boleh silakan. Boleh ya? Pengen mencari referensi tambahan, silakan. Ya, silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Pari, bantu temannya Pari. Dah, silakan dikerjakan. Balik bukunya. Mana bukunya? Mana bukunya? Pak, buka. Ah, ya, buka bukunya. Itu berakrologis. Silakan bikin yang ini aja ya. Ini juga bagus. Dah, lanjut. Yang 2 ini, Bu. Iya, silakan. Sudah? Oke. Coba cek dulu. Coba dicek dulu, mana tahu ada jawaban yang salah.
Hah? Coba kita cek dulu. Ya, tinggal rapikan aja lagi. Ya, dirapikan. Sudah? Nyari apa lagi? Udah? Oke. Iya. Oke. Sudah? Yang ini sudah? Sudah? Oke, diskusi sudah? Sudah selesai? Dah. Kita ice breaking dulu ya. Udah capek juga mengerjakan tadi kan tugasnya. Kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Ayo, berdiri semuanya. Ya, berdiri. Silakan berdiri. Untuk ice breaking kita hari ini, yaitu, perhatikan Ibu dulu ya. Nanti diikuti. Buka tutup, beri tepuk tangan, buka tertawa, haha. Dah, silakan duduk lagi. Ya, sudah disiapkan untuk presentasi? Sudah? Siapa moderatornya juga disiapkan? Sudah. Kita tampil kelompok 1 ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Kelompok 1 silakan. Posisinya udah? Dah, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Dewi Sudramadani. Kelompok kami yang menjelaskan tentang zaman praaksara yang akan dijelaskan oleh BPK. Terjadi bentuk manusia pada zaman praaksara. Adapun peninggalan di masa praaksara adalah yang pertama ada punden barunda pundak, yang kedua ada lehir, lalu yang ketiga Apa yang ketiga?
Ada apa itu yang ketiga? Ada patung perunggu, Tia. Ada patung perunggu. Ya, terus lanjut. Apa lagi? Coba baca pertanyaannya. Apa pertanyaan yang ketiga tadi diskusinya? Masih ingat? Ya, apa pertanyaannya tadi? Pas di hasil di LKPD-nya apa? Coba cek dulu, boleh? Silakan diambil. Ya, apa soal nomor 3 ya ke depan? Silakan di depan. Ya, kamu di depan. Apa soal nomor 3? Coba dibaca soal nomor 3-nya. Apa saja bentuk peninggalan manusia masa praaksara? Ya, apa peninggalannya? Oke. Selanjutnya sebutkan periodisasi secara biologis dan arkeologis masa praaksara. Biologis ada zaman arkeozoikum, zaman paleozoikum, zaman mesozoikum, dan juga zaman Cenozoikum. Dan ada pun secara ideologis ada zaman Nusantara dan zaman Novo. Sudah? Kapan dimulai dan berakhir masa praaksara? Jadi masa praaksara ini dimulai sejak manusia itu ada dan juga berakhir sejak manusia mulai mengenal tulisan. Ya, silakan moderator. Mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya, ada kelompok yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Apa saja contoh dari peninggalan zaman logam? Ya, coba diskusikan dulu apa jawabannya. Apa? Kelompok 2. Siapa moderatornya? Mana? Ya, moderatornya di sini. Silakan di sini dulu. Moderatornya mana? Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anda Dita. Kami ingin mempresentasikan hasil penjelasan antara isi akan dimulai dan berakhirnya masa praaksara dimulai Ya, kita beri aplaus dulu. Dah, silakan. Kembali ke tempat. Dah, silakan duduk dulu. Iya. Ya, dilanjut lagi dengan kelompok 3. Ya, silakan di depan. Siapa moderatornya?
Iya, moderatornya. Yang memberi pertanyaan siapa? Yang baca LPKPD-nya siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang praaksara. Sebelum kami menjelaskan, ada lebih baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama dengan saya sendiri, Fitrah Amin. Saya Beryl Azmanania. Saya Zara Fatriani. Saya Muhammad Pranata. Langsung saja akan dijelaskan oleh saudara saya, Emran Alatif. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa itu masa praaksara. Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum tahu apa itu tulis dan menulis. Jadi, masa praaksara yang awalnya pra, yaitu berarti sebelum, dan aksara yang berarti tulisan. Buat pertanyaan selanjutnya, kapan dimulai dan berakhir masa praaksara? Masa praaksara dimulai ketika manusia ada di muka bumi ini. Dan adapun kapan berakhirnya masa praaksara adalah ketika manusia mulai. Dan periodisasi secara arkeologis ada dua, yaitu pada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yaitu zaman yang mana manusia menciptakan alat dengan menggunakan batu. Bisa kita bayangin ya, seberapa susahnya kalau misalkan manusia menciptakan alat dengan batu, bahkan menciptakan rumah dari batu. Kan sangat-sangat susah ya. Yang selanjutnya zaman logam. Manusia pada zaman dulu sudah banyak menggunakan bahan logam karena sifat batunya susah dibentuk dan susah dan tidak lentur. Kembali kepada mereka. Baik, terima kasih atas setiap kelompok yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan tangan. Baik, kepada kelompok 2 silakan. Zaman Paleozoikum itu apa? Apakah dari kelompok 1 ada pertanyaan? Kenapa disebut dengan zaman batu? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 1. Karena pada saat tersebut menggunakan perkakas dari batu. Zaman Apakah dari setiap kelompok puas dengan jawaban dari kelompok kami? puas. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali. Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 3, dah tarik napasnya dulu. Kita lanjut lagi ya. Jadi, materi kita tentang apa pada hari ini? Adanya zaman praaksara. Zaman praaksara ini dikenal dengan zaman sebelum mengenal tulisan atau menulis atau sering juga disebut dengan nirkela. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Seru? Iya, seru? Iya. Oke. Perasaannya bagaimana? Senang. Adakah kesulitan? Tidak? Udah paham semuanya berarti? Paham? Oke.
Ibu akan memberikan post test. Coba buka HP-nya. Coba, yang bawa HP-nya, cek HP-nya. Oke. Ibu akan mengirimkan link post test di HP kalian, kan kita ada grup tuh. Ya, kalian cek, nanti Ibu kirimkan, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nggak ada yang buru-buru ya, coba perhatikan, dibaca dulu. Tadi ada yang buru-buru jadinya salah, ya kan? Coba dicek dulu. Silakan Ibu kasih waktunya 10 menit paling cepat itu. Cahaya, belum Cahaya? Iya, kerjakan. Gibi gimana Gibi? Sudah? Sudah? Oh ya, Gibi sudah ya. Ini Pari? Sudah? Padan? Oh ya. Sudah? Oke. Fran sudah? Oh ya, Fran pertama tadi ya. Ya, Ibu cek dulu apakah sudah masuk semua. Cek dulu ya. Masih ada lagi 3 orang lagi. Ya, cepat. Sudah semuanya? Sudah? Sudah, ya sudah. Ya, Ibu ucapkan terima kasih yang telah menyelesaikan pop test. Ya, kita beri aplaus dulu yang telah menyelesaikan pop test pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Oke. Kita ice breaking lagi ya. Ya, semuanya silakan berdiri dulu. Ayo, silakan berdiri dulu. Ya, berdiri semuanya. Ikuti dulu ya. Oke. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta. 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 Semuanya. Kita ulang satu kali lagi ya. Oke. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Ya, oke. Silakan duduk kembali. Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita mengetahui tentang masa praaksara. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Akan Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eliza. Ya, waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu Eliza hari ini? Alhamdulillah baik.
Jadi kegiatan kita pada hari ini saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang terkait tentang observasi yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin. Jadi di sini saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan terkait yang sudah kita lakukan di kegiatan pembelajaran kemarin, Ibu. Apakah Ibu Eliza bersedia untuk saya ajak ngobrol? Insya Allah bersedia, Bu. Oke. Jadi di sini pertanyaan pertamanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang di kelas kemarin? Alhamdulillah sangat puas rasanya. Dan tapi saya merasa ada juga yang kurang, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kemudian ketika Ibu mengajar kemarin kan ada supervisornya di dalam, yaitu saya ya, Bu ya. Jadi apakah merasa terganggu atau gimana gitu, Bu, ketika saya berada di kelas? Iya, yang pertama itu saya merasa grogi ya, Bu ya, di mana yang biasanya kita tidak pernah ada yang mengamati atau mengawasi dalam proses pembelajaran, dan akhirnya seiring berjalannya waktu saya udah terbiasa ya, Bu. Oh, gitu ya. Ya memang benar ya, Bu ya. Biasanya kan kita mengajar di kelas itu hanya kita aja ya, Bu, dengan peserta Iya. didik ini ada seseorang di dalam, jadi agak merasa gimana gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Tapi bisa diatasi ya, Bu ya. Insya Allah bisa, Bu. Iya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas kemarin, Bu? Oh iya, sebelum proses pembelajaran tuh, Bu, kita kan menyiapkan modul. Iya. Di mana modul yang kita buat itu sesuai juga yang kita terapkan di kelas. Itu yang pertama. Adapun poin yang kedua, yaitu kita menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Iya. Dan yang ketiga itu adalah strategi pembelajarannya kita menggunakan Pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya, Bu ya. Iya. Iya. Seperti itu kan ada siswa yang kita telah bagikan kelompok sebelum proses pembelajaran sesuai dengan link yang kita bagikan, Bu. Iya. Itu ada yang melalui gambar, ada yang melalui video, dan ada juga yang menggunakan PowerPoint untuk mengamati. Oh, begitu. Dan juga kita menggunakan kolaborasi kombinasi sosial emosional. Oh iya. Jadi kemarin Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Iya. Dan juga mengkombinasikan dengan KSE ya, Iya. kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk moda pembelajaran apa yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya itu, apakah sudah terlaksana dengan baik, Ibu? Ya, saya rasa sudah, Bu. Sudah terlaksanakan dengan baik. Oh, ya. Jadi dari cerita Ibu tadi bisa saya tangkap bahwa semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang kita bicarakan sebelumnya ya, Bu ya. Iya. Kemudian sintak-sintak yang Ibu gunakan ketika observasi kemarin juga sudah sangat jelas. Kemudian saya juga melihat di sana peserta didiknya sangat antusias mengikuti pelajaran sejarah ya, Ibu ya. Iya. Iya, jadi terlihat mereka itu sangat bersemangat ketika belajar dengan Ibu. Kemudian saya ingin nanya tentang hambatan, Bu. Apakah Ibu punya hambatan ketika mengajar kemarin, Bu? Iya, kalau dari hambatan itu pasti ada ya, Bu ya. Terutama waktu itu kita menyiapkan infokus atau proyektor, Bu. Dimana kadang kabel kan di kelas juga tidak ada. Itu kita mencari kabel. Nah, dan juga kemudian untuk menyiapkan dan untuk menghubungkan proyektor dengan laptop kita, ya. iya. Dan ada juga hambatan yang lain lagi, peserta didik, Bu. Di mana di peserta didik kalau kita lihat di sana itu ada juga yang tidak aktif ya, Bu ya. Oh iya. Seperti itu. Oh, jadi hambatannya lebih ke persiapan gitu ya, Iya, Bu ya. ya kalau dia lebih ke persiapan. Iya, ya memang benar ya, kalau di sekolah kita kan ada lagi lantai 2 kalau kita ngajar ya, Bu Iya. ya. Kalau ada kabel yang kurang terpaksa lagi Iya, turun turun tangga lagi Ibu kita. ya. Kemudian naik lagi ya, butuh waktu. Kemudian dari segi peserta didik ya memang tampak ya ada beberapa anak itu yang kurang aktif ketika Ibu ngajar kemarin ya. Jadi Ibu bisa menjelaskan kira-kira kenapa anak tersebut bisa kurang aktif? Ya kalau kita lihat mungkin tidak aktif. Kalau dalam diskusi itu mungkin adanya pembatasan untuk bertanya, Bu. Oh, gitu. Untuk mengungkapkan pendapat, akhirnya mereka diam saja. Iya. Kan udah rebutan itu untuk bertanya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi lebih ke kita ya, Bu Iya. ya. Karena kita membatasi. Kadang kita cuma minta, oh coba kamu anak yang pintar-pintar aja kadang Iya, kita pilih ya, Bu ya. Iya. Kemudian solusinya kira-kira apa, Bu, untuk hambatan yang tadi? Hambatan yang tadi itu kita memberikan mereka untuk berpendapat. Dan juga kalau untuk proyektor sebelum proses pembelajaran, alangkah baiknya kita menyiapkan sebelum dimulai proses pembelajaran. Jadi kita minta dulu ketua kelas atau Iya. siapa gitu ya, Bu ya, menyiapkan terlebih dahulu. Jadi pas proses pembelajaran kita udah langsung Tinggal langsung belajar aja Iya. ya, Bu ya. Kemudian kira-kira untuk hambatan tadi kapan kira-kira bisa diperbaiki gitu? Kalau untuk hambatan itu kita selalu memperbaiki untuk di setiap pertemuan-pertemuan selanjutnya kita memperbaiki, jika ada yang kurang kita koreksi atau refleksi dulu untuk lebih baik untuk kedepannya gitu. Oke.
Oke, luar biasa sekali ya yang sudah Ibu ceritakan tadi. Alhamdulillah semua poin penting yang kita bicarakan kemarin ternyata sudah terlihat ya Bu ya. Kemudian di kegiatan awal Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga menyelipkan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Oke, jadi saya juga melihat ada hambatan-hambatan dan terlihat juga kalau Ibu sudah bisa mengatasinya. Jadi untuk kedepannya saya rasa ini bisa Ibu terapkan terus. Jikalau ada hambatan lagi kita bisa koreksi lagi ya Bu ya. Itu saja Ibu, saya kira saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan observasi saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian saja Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama.